tidak digunakan oleh masyarakat, karena memang pada dasarnya masyarakat itu lebih mengkonsumsi buahnya daripada kulitnya, sedangkan kulitnya dibuang begitu saja. Jika dibiarkan, maka kulit cempedak ini akan berdampak negatif bagi lingkungan. Padahal kulit cempedak tersendiri mengandung gizi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Oleh karena itu, pemanfaatan lebih lanjut harus segera dilakukan. Rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana pemanfaatan dan pengolahan kulit cempedak, yang kedua tingkat implementasinya, yang selanjutnya manfaat ekonomi, dampak sosial dan lingkungan, dan yang terakhir apakah proses inovasi tersebut berbasis potensi wilayah. Adapun tujuan penelitiannya yaitu sesuai dengan permasalahan tadi. Lanjut Kak. Manfaat dari pembuatan karya tulis ini, penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang pemanfaatan membuat kulit cempedak, dan yang kedua yaitu memberikan gambaran bahwa kulit cempedak memiliki banyak manfaat. Next Kak. Ide originalitas. Jadi pohon cempedak itu dalam satu tahun itu bisa berbuah sampai 2 kali. Jadi saat musim panen tiba, kulit buah cempedak menjadi limbah bagi lingkungan karena tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal tersebut mendorong kami untuk membuat limbah kulit cempedak menjadi suatu produk yang bermanfaat dan bernilai jual. Salah satunya yaitu dibuat produk menjadi sebuah produk inovasi pangan yang belum pernah dibuat sebelumnya, seperti kerupuk dan nugget kulit cempedak yang kami buat. Adapun ini terdapat gizi-gizinya, ada energi, protein, lemak, kalsium, fosfor, yang besi, vitamin A, dan vitamin C. Tingkat implementasi produk inovasi ini, dalam pembuatan suatu produk inovasi banyak hal yang harus diperhatikan, terutama dalam tingkat implementasinya. Pembuatan produk ini memiliki bahan-bahan dasar yang mudah ditemukan dan bahan utamanya yaitu kulit cempedak. Sedangkan bahan pendukungnya pasar mencukupi ketersediaan bahan-bahan untuk membuat produk ini. Dalam pembuatan produk ini pun tidak perlu kemampuan khusus seperti pembuatan kerupuk pada umumnya. Yang perlu diperhatikan yaitu pada proses pembuatan agar rasa yang dihasilkan bisa bersaing dengan produk-produk yang lain. Produk ini pun bisa dikonsumsi oleh siapa saja, tidak mengenal batasan usia, sehingga proses pemasarannya lebih mudah. Adapun yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, untuk manfaat ekonomi, produk yang kami buat pada dasarnya memiliki 2 manfaat. Untuk yang pertama, jika ini dibuat untuk industri rumah tangga, akan menambah pendapatan rumah tangga itu sendiri. Next. Nah, ini adalah perhitungan dasar yang kami buat jika produk kami melakukan sebuah produksi. Dilihat dari jumlah harga dan barang. Next. Dan dalam satu kali produksi dan jika dihitung dalam per bulan, maka keuntungan labanya akan terus sampai 2.400.000. Itu perhitungan dasar yang kami buat. Next. Kerupuk nugget sendiri hampir sama dengan pembuatan kerupuk, dan menurut kami produk ini akan bermanfaat juga jika kita berbicara lebih luas. Jika kita menggunakan produk ini sebagai makanan hasil produk dari Kabupaten Bogor, maka akan menambah nilai jual pangan di produk Bogor itu sendiri. Kenapa? Karena dari yang saya tahu, wisatawan cenderung dalam memilih tempat wisata itu mereka berpikir makanan mana yang lebih enak, daerah mana. Dan jika kita dapat mengembangkan produk hasil karya kita dan dapat dijual, itu akan menarik minat wisatawan itu sendiri. Next. Adapun dampak sosial dan lingkungan hidup dari produk yang kami buat, yang pertama menambah lapangan kerja. Sudah pasti jika kita membuat suatu produk dan produk itu nanti dipasarkan, kita akan menambah lapangan pekerjaan. Yang kedua, mengembangkan kreativitas masyarakat. Tentu. Kenapa? Karena banyak hal baru itu bisa dikembangkan masyarakat. Mungkin produk kami yang kami buat sekarang itu hanya titik awal. Mereka bisa mengembangkan dengan sesuatu yang lain atau apapun yang selanjutnya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jika lapangan pekerjaan sudah bertambah, kreativitas mereka juga sudah dikembangkan, maka taraf hidup masyarakat itu sendiri pasti akan sangat berkembang. Selanjutnya, menumbuhkan sikap disiplin dalam masyarakat. Masyarakat yang sudah mulai berpikir bahwa hal limbah dapat digunakan kembali, bahwa sesuatu hal itu bisa dijadikan sesuatu yang baru atau inovasi yang baru, tingkat kreativitasnya yang bertambah, maka itu akan menciptakan sikap disiplin terhadap diri masyarakat, sehingga akan berhubungan dengan dampak lingkungan hidupnya. Yang pertama, mengurangi potensi limbah bentuk dan lingkungan menjadi lebih bersih.
Next. Untuk potensi wilayah. Untuk kami sendiri, kami itu berasal dari Kecamatan Sariu. Di Kecamatan itu di daerah Pasir Putih dan daerah Batangrahan. Untuk pohon cempedak sendiri itu tumbuh banyak, bisa dikatakan, dan akhir-akhir ini sedang mengalami. Kalau dulu silakan bawa aja ini bendanya ke juri supaya di sana. Ini sudah krenyes. Boleh di sudah dijual? Belum. Oh, masih Yes. dalam pengenalan. Boleh dicoba nggak? Oh, untuk buat kami pelatihnya itu juga. Dia boleh dicoba ya? Silakan Ibu. Jadi Coba kerjain di krenyesnya. sekolah apa di rumah? Ini di rumah. Bikinnya di rumah. Aroma ininya cempedaknya ada. Aroma cempedaknya terasa Untuk keluar aroma nggak? cempedaknya Bapak untuk cobain pengolahan dulu. pertama itu ada rasa, tapi karena berhubung udah dingin, jadi untuk yang nugget gak ada aroma cempedaknya. Nugget tidak. Tapi kalau Ini ada. kerupuk Ada. Kalau Masih. kerupuk Berapa dijual segini? 7.000. 7.000. Ya. Tapi susah nyari cempedaknya di mana ya? Kulitnya. Kalau untuk Proses. kami produksinya kemungkinan kita akan bekerja sama dengan para petani cempedak saat musim panen. Jadi produk ini tidak dijual tiap hari atau sebagainya, hanya pada musim panen saja. Soalnya kan cempedaknya dijual dengan buahnya, bukan dengan ininya. Ya, mungkin untuk kedepannya, karena kasusnya kenapa kami memilih cempedak, karena waktu itu kami membeli cempedak dan saat dibuka itu buahnya itu cuma ada 1 atau 2. Dan sayang kalau misalkan dibuang, kami sudah beli mahal-mahal dan yang tersisa itu hanya kulitnya saja, makanya kami mengambil ini. Dan untuk kedepan, kerjasamanya bukan sama petani, dengan orang yang makan cempedak. ya itu kemungkinan. Jadi kita ngambilnya kalau misalkan mereka mengalami kegagalan panen, kan nggak mungkin kalau kita harus menipu konsumen, karena yang saya rasa saya tertipu itu. Makanya kalau misalkan mereka mengalami kegagalan panen, mereka bisa menjual kulitnya ke kita dan menjual buahnya itu dalam bentuk kemasan seperti durian dalam kemasan. Seperti itu. kan Bogor itu bukan tempatnya cempedak. Cempedak itu di daerah Subang. Ya. Kenapa Anda memilih cempedaknya kan? Ya. Nggak banyak itunya. Untuk Bogor itu- cempedak, ya untuk Bogor sendiri mungkin memang bukan mayoritasnya cempedak ya. Tapi di daerah kami seperti yang tadi pasangan dan Pasir Putih itu ada lumayan tanaman pohon cempedak yang lumayan, dan kami bisa bekerja mulai mengambil potensi dari wilayah sana. Dan dari setelah kami cari, sebenarnya di daerah Cigudeg dan sebagainya yang wilayah Bogor itu ada pohon cempedak yang bisa dibilang cukup banyak. Sudah ada yang buat sebelumnya? Kalau untuk produk kulit cempedak itu belum. Belum. Berapa nugget ayam? Tapi aroma cempedaknya Belum kecil. ada. belum kecil. Ya, Mungkin perlu dipikirkan esennya si cempedak tadi ya, ditambahkan lagi ke ini sehingga betul-betul cempedak itu berbeda dengan yang lain. Kalau ini kan sepertinya apa saja yang di ini kan. Tapi kalau esennya cempedak tadi dimasukkan, ya kan, itu betul-betul memang cempedak. Ya. Cita-cita mau jadi apa deh? Kalau saya sih pengen jadi psikologi. Psikologi. Lain Pak, mau jadi rekon. Wah. Harus ini ya, pendidikannya harus. Ada pertanyaan lagi nggak ada ya? Sudah. Nggak ada, sudah. Sukses ya dia. Amin. Bawa ini Bawa lagi. pertanyaannya. Berapa lama kalau nuggetnya?